Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom kekasih Tuhan, malam hari ini sekali lagi kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita membawa hidup kita, bahkan keluarga kita sebagai mezbah Tuhan. Dan saya percaya kalau kita meninggikan Tuhan, kemuliaannya ada buat kehidupan kita. Masalah apapun Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Mari kekasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami mau menaruh Tuhan pribadi-Mu dalam hidup kami. Kebenaran-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mengingat Tuhan apa yang menjadi masalah kami ya Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk menyelesaikannya. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada solusi. Di dalam Engkau Tuhan, kami tahu semuanya sanggup Tuhan untuk Engkau selesaikan. Biar Tuhan pada malam hari ini, kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Shikiara pakana baka shikiara pakana ramaya shikiara ramaya se. Kiara baka sikina kana ramaya shikiara pakana rama. Bahkan Bapa, kami mau bersehati berdoa Tuhan. Kalau Tuhan ada rekan-rekan kami, keluarga kami ya Bapa, hari ini membutuhkan Engkau. Biar sungguh ya Bapa, Engkau hadir buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan
Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bait-Mu Bapa, kami rumah-Mu Tuhan. Layakkan kami dalam setiap jalan kami. Oh, ya Ramayase, ini kami Bapa. Ya Ramayashki, ya Bapa, Siri di nana Mayase. Layakkan Tuhan jadi mesbah doamu. Oh, Sirana namo. Haleluya, Kau ada bersama kami dimanapun Tuhan. Kau ada Bapa. Ialah bayar segala mo sigiri ala mayase. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun Tuhan, biar Kau beserta Yesus. Haleluya. Shkiara baba kana ya ramo. Haleluya. Kiara bashkiara bakana ya ramaya, shkiara bakana ya ramaya se. Kekasih Tuhan, penyertaan Tuhan ya dan amin. Dan biar hidup kita boleh dipakai Tuhan sebagai mesbahnya. Kiara bakasi, kiara bakane aramu. Haleluya, 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 haleluya. Bagi keluarga kami Bapa, kami naikkan di hadapan-Mu. Bagi orang yang kami kasih, Yesus, Kau hadir Bapa. Oh, oh, Yesus Kau hadir. Haleluya.
Anugerahmu Tuhan, nyatakan Bapa, nyatakan Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami bersehati Bapa, berdoa ya Bapa. Apapun kondisi orang-orang yang kami kasih Tuhan, orang-orang yang Kau pertemukan dengan kehidupan kami ya Bapa, kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Engkau sanggup di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara baka sikira baka nera baka shikiara baka nera baka shikiara baka nera baka shikiara baka nera ya ramayase. Biar ada hati yang mengasihimu, ada hati yang mengasihimu, ada hati yang menantikanmu, merindukanmu Bapa, hati yang menantikan lawatanmu, kemuliaanmu dinyatakan, hati yang rindu Bapa, pemulihan, oh keselamatan terjadi bagi hidup setiap orang yang kami kasihi. Engkau mengasihi mereka, Kau ada buat mereka. Haleluya. Mari bersama kekasih Tuhan satukan hati kita buat keadaan bangsa ini, keadaan negeri ini. Biar lawatan Tuhan boleh terjadi, dan biar setiap dari kita umat yang percaya, kita mau menjadi mesbah doanya. Shikiara pakanera paka shikiara paka shikiara. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya di mana bahwa Tuhan inginkan ada sesuatu yang akan terjadi, di mana bahwa Tuhan ingin juga ada satu perubahan dalam hidup kita, khususnya di akhir zaman ini. Tuhan ingin di mana bahwa hidup kekristenan adalah di mana tidak ada sesuatu yang membuat kita ini terikat. Ada satu penyakit yang membuat kita ini jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan ingin di mana bahwa kita hidup berkemenangan. Nah, di sini kita akan baca dalam Matius pasal 9 ayat 12, itu mengatakan begini. Yesus mendengarkan dan berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit di sini. Nah, di sini orang sehat tidak memerlukan tabib, tapi orang sakit. Nah, orang sakit yang seperti apa yang harus ditolong, yang harus disembuhkan di situ. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Yang pertama dalam Kejadian 3 ayat 6 dibaca di rumah dikatakan begini. Yang pertama adalah tamak akan dunia. Tamak akan dunia ini kalau kita lihat seperti Adam dan Hawa pada waktu dia datang yaitu ke pohon ya di Taman Eden itu, di mana bahwa dia ketemu dengan ular di situ. Dia mulai ditawari di situ oleh ular ini. Dia berkata begini, Tuhan kan nggak boleh kamu makan. Kamu tahu nggak? Seolah-olah begitu. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan di situ. Nah, mulai digoda di situ. Mulai digoda. Tawaran tamak akan dunia. Tawaran akan dunia ini mulai berjalan di situ. Dan dikatakan Hawa mulai tertarik di situ. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Tuhan. Kamu akan tahu semuanya di situ. Nah, akhirnya mereka tertarik dan mereka akhirnya petik buah itu dan makan di situ. Adam diajak oleh Hawa untuk makan sekalian. Nah, di sini yang pertama, ini penyakit daripada orang yang akhir zaman ini, yaitu tamak akan dunia. Dunia ini menggiurkan, saya katakan. Dunia ini yang membuat orang terseret. Di Surabaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di mana bahwa mereka kerja di waktu Covid ini, mereka kerja. Akhirnya mereka lupakan Tuhan di situ. Mereka berkata, uang kan perlu, uang sangat perlu sekali dikatakan. Kita nggak ada uang nggak bisa makan, betul. Tapi saya katakan, kalau engkau mengejar terus itu uang, engkau akan diikat oleh uang itu. Engkau mengejar dunia, engkau akan diikat oleh dunia. Sehingga engkau akan melupakan Tuhan di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak orang yang jatuh karena dunia. Yang sangat menggiurkan, yang sangat menawan keinginan dunia. Ada yang menawarkan lagi, kamu mau enggak gaji besar, tapi kerjanya minggu juga kerja. Pagi sampai malam. Ada yang menawarkan seperti itu, tapi puji Tuhan, ada teman yang berkata, saya enggak mau. Minggu adalah ibadah bagi saya katanya. Saya tolak tawaran itu. Tapi apabila orang yang tamak akan dunia, mereka tamak akan keuangan di situ, mereka pasti terima tuh. Dia enggak peduli apakah itu mengikat dia atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang tadi saya saksikan, yang hari Minggu ini yang saya khotbah berkata begini, kalau kamu mau meninggalkan, saya kasih uang. Nggak gampangnya begitu, meninggalkan Tuhan, kamu akan saya kasih uang. Nah, ini sama dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, yang membuat kita ini jauh daripada Tuhan, yang membuat kita ini lepas daripada Tuhan. Yesus dicobai. Waktu itu dikatakan, kalau kamu menyembah aku, kata setan, kamu akan saya kasih seluruh dunia. Seluruh keinginan dunia. Dunia yang di depanmu tak kasihkan semua. Bayangkan. Bapak Ibu, tamak akan dunia ini mengerikan. Ini penyakit yang mengerikan di akhir zaman ini. Orang akan mengejar keinginan dunia. Mereka akan mengejar uang dengan menghalalkan berbagai cara. Ini harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan miskin rohani.
penyakit ini, yang pertama tadi tamak akan dunia, yang kedua miskin rohani. Miskin rohani ini begini, saya katakan ada orang Kristen yang kaya jasmani dan kaya rohani. Wah, itu yang luar biasa saya katakan. Ada orang Kristen yang kaya jasmani tetapi miskin rohani. Nah, itu ada orang Kristen seperti itu. Tapi ada orang Kristen yang miskin jasmani tetapi kaya rohani. Nah, itu ada. Ada lagi orang Kristen yang miskin jasmani tapi miskin rohani sekalian. Ini yang parah. Sudah miskin rohani, miskin jasmani pisan, sudah hancurlah dia. Tapi yang Tuhan inginkan, orang Kristen yang kaya jasmani juga kaya rohani, ini yang penting. Ada istilah begini, kita miskin gak apa-apa lah. Saya katakan saya bukan memberikan pengajaran tentang kemakmuran, bukan. Tapi kita harus tetap diberkati. Kalau engkau kaya jasmani, engkau harus kaya rohani juga. Ini yang dahsyat. Sehingga hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan sampai kita ini mengatakan nggak apa-apa dah, kita miskin-miskin aja nggak apa-apa. Jangan, saya katakan. Ya, kalau bisa sampai anak cucu kita tidak meminta-minta, amin. Tuhan tetap berkati semuanya, gitu loh. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis. Itu orang pesimis saya katakan. Saya percaya di mana bahwa orang yang miskin rohani, saya katakan dia tidak pernah mencintai Tuhan. Orang yang miskin rohani, saya katakan, dia tidak pernah mengalami dengan Tuhan. Orang yang miskin rohani, saya katakan, dia pasti miskin jasmani. Kalau orang itu dikatakan kaya secara jasmani, pasti itu arahnya, dia berdosa arahnya. Jadi Tuhan ingin kaya jasmani juga kaya rohani. Sehingga semua berjalan dengan baik di situ. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Tuhan inginkan di mana bahwa hidup kita betul-betul berguna. Hidup kita menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan apa ya? Bergantung sama orang terus ya. Rohani juga enggak bertumbuh-tumbuh. Rohani semakin lama semakin hancur tambahan. Pengenalan akan Tuhan semakin lama semakin jauh. Yang Tuhan inginkan pengenalan akan Tuhan, semakin lama kita harus semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Di situ ada buah yang muncul di situ. Ada buah yang muncul. Dikatakan apabila kita tinggal dalam Yesus, firman itu tinggal dalam hidup kita, minta apa saja akan dikasih. Yohanes 5, 15 ayat 7 di situ. Itu akan dikasih oleh Tuhan di situ. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekali lagi saya percaya jangan seperti Yudas, karena 30 keping perak menjual Yesus tuh. Itu saya katakan miskin rohani Yudas ini. Yudas Iskariot ini, murid daripada Yesus. Karena 30 keping perak, bayangkan. Yesus dijual, Yesus diserahkan untuk disalibkan. Kita jangan sampai karena uang, karena dunia, kita menjual Yesus. Jangan sampai kita menyerahkan Yesus atau meninggalkan Yesus karena engkau ditawari sesuatu yang lebih menggiurkan daripada Yesus. Engkau tinggalkan Yesus di situ. Hati-hati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tuhan ingin hidup kita betul-betul berkenan di hadapannya. Tuhan ingin engkau mempunyai yaitu kaya rohani. Engkau mengenal Dia, engkau mengasihi Yesus, engkau melayani Dia sungguh-sungguh, engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada, engkau menjadi terang dimanapun engkau berada. Di mana ada kegelapan, di situ engkau datang di situ akan ada terang, dan di situ juga ada kemenangan. Banyak orang akan dibebaskan, banyak orang yang akan dipulihkan di situ, banyak orang akan disembuhkan. Jangan mau miskin rohani. Miskin rohani akan menjadi batu sandungan dimanapun kau berada. Akan menjadi batu sandungan. Orang akan melihat hidup kita. Orang yang miskin rohani, pasti kehidupannya dikuasai oleh keinginan daging. Yang ada adalah perselisihan,
pertengkaran, pesta pora di situ. Itu mengerikan, pencemaran dalam pikiran di situ. Itu mengerikan. Saya percaya kalau engkau miskin rohani, kau tidak akan pernah tahu isi hati Tuhan. Kau tidak akan pernah tahu maunya Tuhan apa. Tidak akan pernah tahu di situ. Yang kau tahu cuma penderitaanmu, engkau mengeluh, engkau kecewa, engkau merasa dirimu paling teraniaya, engkau merasa dirimu yang paling hancur di situ. Tidak. Kita harus merubah diri kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan kita anak yang paling dikasih oleh Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau engkau bergantung sama Roh Kudus, engkau akan dipakai secara luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, kasih Kristen menjadi tawar atau dingin. Ini sangat berbahaya, saya katakan. Jika kasih itu menjadi dingin atau tawar, maka orang akan tidak bersemangat lagi hidupnya. Tidak cinta Tuhan di situ. Dia akan secara pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Pelan-pelan meninggalkan Tuhan di situ. Dan itu pun tanpa dia sadari. Saya ingatkan satu teman saya berkata begini, hati-hati loh, kamu mulai pelan-pelan, kamu mulai mundur loh, hati-hati. Yang dulunya baca firman itu getol, tidak pernah terlambat. Ini mulai minus berapa, kita ada kelompok baca Alkitab soalnya. Jadi tahu orang yang tidak baca hari ini, tambah 1, minus 1. Kalau besoknya enggak 2, sampai minus 7. Itu baca 3 pasal, 3 pasal kali 7, 21 pasal hutangnya. Kalau orang malas baca, ya enggak dibaca, langsung lompat aja sudah, dinolkan lagi sama dia. Saya cuma ingatkan sama dia, ingat, jangan tawar hati. Ya, jangan malas, saya katakan. Ayo mulai baca terus. Semangat, saya katakan, saya kasih gambar, semangat. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mulai pelan-pelan semangat lagi itu di situ. Enggak tawar hati mulai. Dia ngomong begini, iya terakhir-terakhir ini enggak tahu ya, sejak di rumah, sering di rumah enggak keluar-keluar ini apa piye. Bukan. Semua ini karena hati kita, bukan karena enggak keluarnya. Bukan karena di rumahnya. Tapi hati kita ini yang lama-lama menjauh. Karena apa? Zona nyaman itu terjadi. Orang yang di rumah seringkali zona nyaman itu terjadi. Sehingga kita asik dengan keadaan kita, dengan keluarga, dengan anak, sudah lupa semuanya. Tapi yang Tuhan inginkan tetap semangat, ayo. Tetap datang pada Tuhan, ayo. Jangan sampai kendor. Saya selalu ingatkan Bapak Ibu, kepada beberapa orang yang mulai kendor, saya selalu ingatkan, saya selalu cerita, ayolah, mosok kamu kalah sama saya katakan, saya bukan sombong itu, saya tetap semangat loh ini, ayo podo-podo, ayo bareng-bareng sekarang, supaya nanti kalau kita bersama-sama tetap semangat sampai Tuhan panggil, kita bisa masuk surga bersama-sama, gampangnya gitu loh, kita bisa masuk surga nanti, bisa ketemu di sana, ya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang tawar ini atau dingin ini Bapak Ibu, itu karena seringkali ada sakit penyakit juga menyerang, yang membuat kita bisa tawar, kita bisa dingin seolah-olah Tuhan kok tidak nyembuhkan kita. Tapi pada hari ini, biarlah kita belajar betul-betul. Tuhan ingin, walaupun mungkin kita punya sakit penyakit, kita belajar begini, kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan bisa menyembuhkan, pasti sembuhkan. Tapi kalau Tuhan ternyata tidak menyembuhkan pun, kita tetap mengucap syukur. Ya, sama seperti saya dulu punya asma 32 tahun, saya pernah saksi. Ya, itu saya berkata begini, saya doa loh minta disembuhkan, tidak disembuhkan sama Tuhan. Kenapa kok nggak ada jawaban? Terakhir saya ngomong begini sama Tuhan, tapi saya tetap semangat. Saya tidak mau tawar hati di situ. Walaupun tidak ada jawaban, saya tidak mau dingin. Saya tidak mau mengkalah di situ. Saya cuma tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap bersyukur di situ. Saya berkata begini, Tuhan, aku sudah berdoa, saya minta kesembuhan. Ternyata belum kau jawab. Akhirnya saya berkata begini, Tuhan,
Walaupun saya katakan, kalau engkau sembuhkan puji Tuhan. Tapi apabila engkau tidak sembuhkan pun, aku akan tetap melayani engkau. Saya berkata seperti itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, yang dulu saya sering pelayanan, ke Sarangan, kalau ke Madiun ini saya nginap di Sarangan dulunya, itu masih sesak dulu. Ya, tapi puji Tuhan, pada waktu saya berdoa, saya serahkan sama Tuhan, saya mengucap syukur, di situ tiba-tiba penyakit itu hilang yang tanpa saya sadari. Sama Tuhan sudah disembuhkan. Entah kapan saya nggak tahu. Tahu-tahu sudah nggak sesak lagi. Saya nggak minum obat lagi sudahan. Saya nggak pernah minum sampai sekarang. Dan saya betul-betul bebas bisa bernafas dengan lega. Itu karena Tuhan semuanya. Jadi jangan sampai tawar hati Bapak Ibu. Yang sakit pun jangan tawar hati. Waktu itu sok maman saya berkata begini, saya sampai kena asma, tiba-tiba dipanggil Tuhan pun, itu bersyukur tetap. Tapi kalau Tuhan sembuhkan sekarang, saya akan bersaksi dimanapun untuk melayani Tuhan. Bahwa Tuhan tetap hidup, bahwa Dia tetap ada. Dan saya disembuhkan, itu karena saya mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga sama. Kalau Tuhan kehendaki menyembuhkan, pasti sembuh. Enggak pun tetap melayani Tuhan. Terus layani Tuhan dalam keadaan mungkin sakit, layani terus. Percaya saya itu cuma tubuh aja. Kita akan dibebaskan di saat kita dipanggil oleh Tuhan. Yang penting jiwa roh kita yang penting. Bapak Ibu, kita melekat sama Tuhan dan terus bergantung sama Tuhan. Saya percaya di saat kita bergantung sama Tuhan, Bapak Ibu, kita betul-betul ada satu kedekatan dengan Tuhan. Kita tidak miskin rohani, kita tidak tamak akan dunia, tapi kita betul-betul kalau diberkati adalah untuk Tuhan dan sesama kita. Jangan sampai kita mengejar uang, sehingga uang ini menjadi berhala, menjadi mamon atas hidup kita. Sehingga kita jatuh dalam dosa lebih lama dan lebih bahaya. Dan kita akan hancur. Jangan sampai miskin rohani, cari Tuhan terus, baca firman terus, memuji dan menyembah Tuhan terus. Sehingga kita akan menjadi orang yang kaya rohani. Yang terakhir, jangan menjadi tawar dan dingin Bapak Ibu. Biarlah kita menjadi panas untuk Tuhan. Api roh itu biarlah menyala terus untuk Tuhan. Saya percaya di saat api roh itu menyala dalam hidup kita, semangat itu akan terus berjalan. Dimanapun kau berada, engkau akan menjadi berkat. Dimanapun kau berada, engkau betul-betul menguatkan banyak orang. Dimanapun engkau berada, engkau bisa memberi semangat bagi orang yang patah tulang. Mereka yang lemah, kita akan bisa memberi semangat. Yang pudar, dihidupkan kembali di situ, api itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami adalah milik-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara saat ini. Tapi biarlah kuasa-Mu bekerja atas kami semuanya. Kuasa-Mu tetap ada, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami akan di akhir zaman ini, kami tidak ingin hidup kami pudar. Kami enggak ingin mati rohani Tuhan. Kami enggak ingin Tuhan bahwa ada sesuatu yang membuat kami itu jauh daripada Engkau. Enggak, Roh Kudus pimpin kami. Sehingga kami tetap semangat. Mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Atas
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami semua untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bagaimana kami Tuhan dapat menghadapi Tuhan kehidupan kami Tuhan untuk menjaga iman kami. Dengan kami belajar Tuhan untuk kami Tuhan menjaga supaya kami tidak miskin rohani kami Tuhan. Kami tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan kami Tuhan tidak menjadi tamak akan dunia ini. Sehingga kami terus mengejar apa yang ada di dunia ini. Ampuni Tuhan supaya kami Tuhan mengerti akan ini. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi tawar hati dalam hidup kami. Mungkin ada banyak tantangan-tantangan dalam hidup kami. Permasalahan-permasalahan bahkan pandemi yang terjadi hari-hari ini. Tapi tidak membuat kami menjadi tawar akan kehidupan kami Tuhan. Tapi akan menjadi membuat kami Tuhan tetap bersandar kepada Engkau sepenuhnya. Menjadi orang-orang yang tangguh di dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan melalui ini semua bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Budiono. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam pengembalaannya, di dalam setiap pelayanannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau juga terus memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Yang sedang mengikuti streaming doa malam ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi mereka semua Tuhan. Juga terhadap COVID-19 ini kami percaya Tuhan, meskipun mereka Tuhan berada dimanapun juga, di Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, tapi kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna terhadap COVID-19. Bahkan Kau terus memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, Tuhan sekolah mereka, apapun akan melakukan berhasil untuk memuliakan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi kami semua untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Jika saat ini Tuhan kami menyelesaikan ibadah ini, kami percaya Tuhan Kau terus memberkati kami Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi setiap jemaat tempat ini. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.